Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah kawanku, di kesempatan kali ini saya akan coba membuat powerbank dari baterai impact. Jadi impact range ini adalah bor yang bertugas untuk membuka baut ya. Jadi baut yang keras-keras. Ini bor ini pernah saya review kemarin. Sekarang kita coba buka baterainya. Di baterai impact range ini mempunyai sistem berapa, ada serinya 45S. Jadi kalau kita ukur tegangan baterai pack dari impact range ini, dia mempunyai tegangan sekitar 20 volt jika sudah penuh ya. Kalau kita gunakan pengecas bawaannya itu, indikator lampu hijaunya menyala ketika dia sudah mencatat tegangan di 20 volt. Jadi untuk membuat powerbank saya harus membuat adapter seperti ini ya. Jadi saya meniru dari kaki bawaan bor ini. Saya menggunakan paralon yang dipanaskan, kemudian saya kasih plat kakinya itu dengan besi. Nah, kemudian kita paskan seperti ini. Ini bertujuan untuk mengambil tegangan 20 volt dari baterai pack ini. Oke, dari platnya sudah keluar tegangan. Jadi supaya tidak terbalik ya saat kita pasang, nanti kita kasih tanda seperti ini saja. Jadi panah itu artinya mengarah ke atas. Oke, selanjutnya untuk pembuatan dari ini, platnya itu saya menggunakan tray besi ya. Saya gerinda, ngambil dari plat dari bekas solder, dari PGA soundcard, dari bekas komputer. Ya untuk platnya itu bebas lah ya, kita ya kasih lem besi. Kalau mau lebih paten lagi kasih lem aralit ataupun lem hitam putih itu. Kemudian kita menggunakan modul DC step down untuk pengisian sebuah handphone. Modul ini harganya belasan ribu rupiah, bisa kalian temukan di online shop. Sebenarnya holder ini yang jadi udah ada, jualnya 35.000. Saya membuat video ini karena saya melihat di Shopee itu ada konverternya yang langsung dengan modul step down untuk pengisian ini. Sekarang akan kita langsung instalasi saja ya. Jadi untuk penyolderannya tentunya input min masuk ke input min dari baterai pack, dari baterai bor tadi, yang sampai kebalik saja. Kalau plat besinya agak tebal, ini memang penyolderannya agak sedikit susah dan harus memerlukan panas solder yang agak sedikit lebih panas lah. Oke, satunya lagi akan kita sambungkan inputnya ke input plus. Nah ini hanya untuk yang pemula saja. Yang udah para legend ya silakan di skip aja. Karena soldernya terlalu panas ya, jadi karetnya itu lepas dari kabelnya. Ya terpaksa telanjang seperti itu saja. Oke, lanjut. Setelah selesai penyolderan dan dipastikan input plus dan minnya oke, sekarang time to test. Kita masukkan ke holder. Lampu birunya pun menyala. Ini artinya koneksinya telah terhubung dengan baik. Sekarang kita akan lakukan tes pengisian pada handphone saya. Ya, saya ingat bahwa baterai bor 20 volt, saya bilang coba dibuat powerbank aja seperti ini bisa. Ya untuk darurat kawan. Jadi untuk kita berbengkel, tukang itu kan, kita handphone kita low, ya kita bisa ngecas handphone kita menggunakan baterai bor kita. Nah, sekarang saya akan coba lakukan mengukurnya dengan USB full ampere. Oke, step pertama berada di 4,9 volt. Kemudian setelah beberapa detik dia akan berubah menjadi 9 volt. Quick chargingnya berjalan di 9 volt di arus 1,3 ampere. Ya, ini kebetulan baterai handphone saya sangat low sekali ya, 0%. Jadi dia berjalan dengan baik lah tentunya. Ini sangat membantu kita di saat darurat seperti ini. Oke, setelah beberapa menit dia sudah naik di 2% karena memang quick charging ini cepat ya pengisiannya. Memang jika baterai kita mendukung dengan kapasitas yang besar, itu proses pengisian akan cepat. Kalau kita tidak ingin mengaktifkan quick charging, silakan matikan fitur quick charging di handphone kita. Kalau di Samsung itu bisa dimatikan.
Jadi tegangan outputnya hanya 5 volt nanti yang keluar dari DC step down module ini. Setelah beberapa menit ya, sangat bentar sekali dia sudah naik di 5%. Untuk arus pengisiannya 97%, dan ini cepat sekali ya proses pengisian. Nah, baterainya juga sudah swak juga kawan. Oke, sekarang 8%. Selain dia bisa mengisi handphone, jadi modul ini bisa digunakan sebagai lampu emergency. Nah, mantap kan? Multifungsi coy. Oke, sekarang kita lanjut dengan pertanyaan teman kita yang saya selipkan dalam video ini. Bang, I need your help. Minta tolong dong, Bang. Saya ada kasus serius belum terpecahkan, jadi saya pakai 16 baterai 186650, perselnya di 2200 mAh dengan BMS 2S 20 ampere. Saya buat untuk handle motor anak satu dinamo. Kalau saya gunakan multimeter, set ke pengukuran arus, hentakan pertama sekitar di 7 ampere. Setelah itu turun. Saya nyalakan, matikan gasnya. Motor berjalan normal, artinya tegangan dari baterai senantiasa ada 8 volt. Namun kalau output BMS plus dan minus langsung saya sambungkan ke motor tanpa melalui multimeter, maka ketika gas saya tekan, nggak ada 1 detik BMS langsung cut off. Tidak ada tegangan yang mengalir sedikit pun. Ini kenapa ya bang? Bisa saya kirim video kah? Mana ya? Mau kirim tidak ada itu. Kemana ya bang? Oke, lanjut ya pertanyaannya. Kemudian tanya itu kapasitas baterai saya setelah dirangkai seperti di atas seberapa ampere ya bang? Untuk chargernya baik di arus di setting mAh 3,5 ampere apakah terlalu besar? Terima kasih banyak pencerahannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya kawan. Jadi di sini saya hanya menambahkan ya, karena saya bukan ahli juga ahli baterai. Oke, akan kita jawab dulu pertanyaannya. Abang ini menggunakan 16 sel susunan 2S, berarti per paralelnya itu ada 8 sel kali 2200 itu mendapatkan 17.200 mAh per pack dari baterai packnya itu. Nah, saya juga bingung ya untuk mensimulasikannya karena untuk kapasitas baterainya juga terlalu tinggi 17.200, tapi akan saya simulasikan dengan menggunakan baterai pack 2S saya dengan kapasitas 2000 mAh saja. Ini akan kita uji nanti. Selanjutnya untuk bebannya saya menggunakan dinamo. Dinamo ini adalah dinamo bor ya. Dinamo 8 volt juga atau 9 volt. Jadi di kutub dinamo biasa kita harus kasih dioda ya agar tidak menimbulkan hasil induksi. Kemudian untuk kapasitas baterainya di 2100 mA atau 2 ampere lebih per selnya. Sekarang akan kita uji tes ya. Saya instalasi. Outputnya berada di 8,34. Yang multi atas itu adalah mengukur dari 1 sel dari baterai pack ini. Kemudian untuk multi yang paling bawah itu dia mengukur ampere. Sekarang kita uji saja. Ketika dinamo ini menyala tanpa beban, artinya dia hanya hidup biasa, dia arusnya di 400 mA. Ketika saya pegang dari dinamo ini dan dia mempunyai beban, kita perhatikan untuk arusnya multi paling bawah, itu arusnya semakin meninggi sampai 5 ampere ke atas. Dan tegangan baterai pun drop. Kita perhatikan tegangan kapasitasnya, tegangan perselnya juga drop. Nah, BMS 2S itu dia akan drop ketika persel dari baterai itu per paralelnya itu dia berada di 2,7 dari sampai 2,6. Nah, kalau kita perhatikan, ini sampai 5 ampere pun dia belum protek dari BMS ini. Sedangkan BMS ini adalah BMS kecil nih. Nah, BMS 2S yang berapa? 5 amperan atau 10 ampere lah. 5 amperan kali. 10 ampere kali. Saya lupa juga dengan BMS ini. Ini adalah BMS 2S. Kita perhatikan sekali lagi. Tegangannya drop di 6 volt ya. Di ke arus berapa paling tinggi? 4 ampere sampai 5 amperan. Kenapa BMS ini tidak protek? Karena perselnya yang tercatat itu masih berada di 3,3 volt. Kita perhatikan multi di paling atas itu. Nah, ketika saya tahan tadi dinamonya, dia tidak sampai di 2,7. Kalau datang di 2,7 maka BMS akan protek. Tentunya demikian.
Saya hanya bisa mensimulasikan seperti ini saja. Jadi intinya pastikan saja kapasitas baterai kita itu real ya. Kemudian untuk instalasi kabelnya gunakanlah kawat yang sedikit tebal karena dinamo itu menguras arus yang sangat deras. Saya juga tidak, yang penting ukur ulang kapasitas baterainya kembali ya, agar kita tidak diprank oleh baterai. Nah, sehingga BMS ini tidak protek walaupun berada di 5 ampere. Demikian dulu konten kita kali ini kawan, semoga bermanfaat. Saya Yurus Elektro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.